Silakan Mbak Nadia, monggo, mangga. Jadi ibu usia 56. Iya. 56 sama dengan Lolita. Lolos 50 tahun. Ini Mbak. Mana tadi? Sifat 18. Oh itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah tahu ya sama Mbak Nadia, ada juga mungkin yang belum tahu, belum kenal, ya kan? Mbak Nadia ini perlu diketahui, ini pasien jadul, ya. Tamu jadul pasien kadar luarsa, ya kan? Tahun berapa Mbak Nat? 2012 sebelum Masehi, Bapak Ibu. 2012. Pokoknya 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, RDAY belum semewah dan sekeren ini. Sholatnya aja masih kayak digedek gitu. Apa ya kalau bilang Musolah kayu, ya, ini. panggung, surau, betul. Surau. Pokoknya ininya kayu nih. deso banget lah. Ini semua nih lapangan pasir nih sini nih. Tanah. Ya kan? Jadi kalau hujan becek, Ya. kalau panas berdebu. Anak-anak di situ tuh dia punya apa? Ijab. Tenda, Pakai tendanya terpal. tenda terpal. Jadi Bapak Ibu, Mbak Nadia datang ke RDAY dulu tahun 2012. Awalnya nggak niat ketemu Pak Haji. Enggak. Karena diajak temen. Dan yang terjadi adalah Pak Hajinya baru duduk, dia langsung ngomong, kamu kan cuma lihat kan, ya udah lihat aja dulu. niatnya Di sini padahal nggak disebut di sini. Apaan nih tempat? Orang mau bayar utang suruh ngeluarin duit gitu. nah, ya kan? Ya, sama nggak? Sama nggak? Jadi saya awalnya kayak gitu, terus kayak gitu di sini bilang, udah mana tempatnya bau, gitu kan? Itu sepanjang hari Bu, saya di sini bau terus. Udah gitu, belum. Ini kan antrinya banyak nih. Pak Haji di situ tuh. Ya. Di situ juga modelnya kayak rumahnya Bu, nggak kayak bilik bambu. Bilik bambu gitu, di bawah pohon saya diam aja situ tunggu giliran. Pas lagi baru duduk begini, belum nempel, belum begini. Kamu cuma lihat saya aja kan, cuma mau lihat kan, ya udah lihat aja dulu, pasien saya banyak. Langsung dikeker. Aku bengong. Akhirnya ya udah, oh baik Pak. Akhirnya saya nguping belum ada YouTube. Nguping. Orang lagi pencerahan, saya catat aja dia ngomong apa, kan mirip-mirip ya. Saya pikir kan ya udah mirip-mirip deh, ini catat nih satu-satu. Catat, belum HP juga belum kayak sekarang ya. Modelnya kan aneh-aneh, bisa ada notes apa gitu. Kalau dulu nggak ada tuh. WA juga masih belum banget kan, masih pakai BB apa-apalah gitu. BlackBerry gitu ya. Nah, terus udah gitu, udah tuh ini aja, nguping aja orang ngomong apa. Abis udah takut ya, kan baru mau duduk begitu udah digituin. Akhirnya saya gini, teman saya kan yang ngajak, lu batin apa? Kok dia tahu ya gue batin ya? Gue batinnya, gue pikir aku boleh dulu aja. Kalau udah masuk sini jangan batinin jelek-jelek. Nah, Mbak Nat, dulu Iya. kan temennya Mbak Nat kan ngajaknya mau ke RDAY. Dulu belum populer kata RDAY Bapak Ibu ya. Dulu dikenalnya ini adalah kandang mbe. Mau ke kandang mbe ya. Jadi memang ada mbe nih di bawah kita nih, ada kandang mbe ya kan. Dan yang mana tempat anak yatim, di situ bisa konsultasi bersama Pak Haji, dengan Pak Haji. Yang saya yakin Mbak Nat saat itu karena belum ada YouTube, jadi visual kita nggak bisa membayangkan. Yang kita tahu Pak Haji itu rata-rata nih ya, yang kita panggil Pak Haji, apalagi punya anak yatim, kebanyakan tampilannya berkopiah, gamis, minimal tasbih di tangan, jenggotan. Ini enggak. Biasanya kan begitu ya. Karena punya anak yatim. Tapi setelah datang, ya itu makanya saya juga pas lagi lihat ini apa ya gitu kan, ini apa ya,
ada kambing banyak gitu kan, terus tempatnya nggak sebersih ini. Ya. Karena waktu itu memang bener-bener kandang kambingnya juga kandangnya dari bambu-bambu gitu loh, Masih Mas. katro ya. Nggak yang udah digituin deh gitu kan. Bener-bener masih yang bambu-bambu yang dibikin-bikin gitulah. Terus terpal atasnya gitu. Jadi saya mikirnya ini apa ya gitu. Terus kok yang ngasih pencerahan pakai kemeja, nggak di visual saya tuh yang modelnya kayak kiai-kiai gitu, gitu kan. Ini kok nggak kayak gitu, gitu. Makanya tuh saya di situ berpikir lagi. Mbak Nat, waktu itu kan Mbak Nat mikirnya seperti itu ya. Kalau saya kan datang 2014, kan saya diajak sama mama saya waktu itu. Oh iya. Jadi mau ketemu Pak Haji, saya tunggu mana nih Pak Haji nggak datang nih, ya kan? Padahal depan mata ya. Apa? Padahal depan mata. Emang lama waktu itu. Saya datang dari abis maghrib apa abis isya saya lupa ya. Waktu masih di situ kan. Iya. Pak Haji datang kalau nggak salah entah jam 10 apa jam 11 lah. Oh iya, selalu pagi mau kerja pagi. Perut keroncongan, pengen makan, takutnya ntar datang. Benar. Ya kan? Nggak pergi makan, Lapar. Ditungguin, lapar perut, ya kan? Iya. Tahan-tahan. Waktu itu Pak Haji datang naik Robicon, ya kan? Oh iya. Turun, saya kira tamu juga, pengen konsultasi. Iya. Wah, orang kaya nih yang datang, ya kan? Turun, kucelak, buka pintu. Kok dia bisa buka pintu? Spesial banget gitu ya, Iya. eksklusif gitu ya. Siapa bapak ini, ya kan? Saya belum tahu tuh kalau Pak Haji. Nah terus mama saya sama tante saya, Pak Haji. Hah, Pak Haji. Masuklah, yuk siapa yang duluan? Iya. Ini Pak Hajinya. Dulu kan belum kebayang Bapak Ibu, kalau sekarang kan udah bisa lihat YouTube, Iya. ya kan? Belum ada sama Gitu. sekali YouTube tuh. Tapi Mbak Nat, biar dikata ya, Iya. Pak Haji tidak berkopiah, Iya. tidak bersorban, Iya. tidak bergamis, Iya. tidak sarungan, Iya. ya. Mungkin sebagian orang masa Pak Haji begitu tampilannya, ya kan? Tapi dibalik itu semua, ya kan? Tampilan boleh biasa aja. Tapi Bapak Ibu yang sudah hadir pernah datang ke tempat ini dan tahu RDAY bisa melihat sendiri betapa luar biasanya guru besar kita, ya, cara memuliakan anak yatim, juga tamu-tamu yang datang disediain makan gratis. Karena Pak Haji itu Sotomi. pelaku. Saya bisa bilang Pak Haji pelaku Praktisi adalah ya? praktisi. Karena di tahun 80-an Pak Haji juga sama kayak Bapak Ibu semua. Nasibnya? Terlilit hutang. Ya. Jadi sama juga dengan saya, terlilit hutang. Bukan korban ya? Bukan. Jadi Bukan. memang beliau Ngalamin. Sehingga bukan omong kosong apa yang dikeluarkan dari pikirannya. Based on fakta. Based on fakta. Kenyataan yang pernah dialami, yang terjadi. Akhirnya Pak Haji terus menerus dia kan ada bangkit. Iya. Bangkit. Nah, berawal dari satu anak yatim Bapak Ibu. Anak yatim Pak Haji yang pertama kalinya hidrosifalus. Iya. Kepalanya besar. Hampir rata-rata kejadian hidrosifalus nggak lama umurnya. Tapi ini masih. Tapi sampai detik ini masih hidup, alhamdulillah, sehat walafiat dan pintar. Iya. Nama anak yatimnya adalah Ali. Iya, masih ada Ali ya. Nah, Ali Udah masih besar ada, ya? Udah sehat. besar pasti ya? Baru-baru Udah saya gede. ketemu tuh. Masih inget sama saya, Mbak. Iya, kan biasa sama ibunya. Udah bujang dia, soalnya iya, ngaji besar. dari tahun 2000. Sebelum aku masuk. RDAY itu kalau nggak salah 2005 atau 2006. sebelum aku. 2000. Tahun 2000. Oh, Pak Haji punya lahan itu tahun 2000. Tapi si Ali itu dari tahun berapa? 2005. Awal 2002 2003. Iya. Ah, sekitaran Udah lama banget itulah, kok ya itu. kan? Gitu. Jadi lama banget Bapak Ibu. Nah, herannya Bapak Ibu, kok saya baru tahu tempat ini sekarang ya? Iya. Kenapa pas lagi nyungsep baru tahu? Makanya jangan habis udah selesai terus nyungsep lagi baru kesini lagi, enggak, jangan. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya bagaimana nih? Ini kayak ngom- gue.
Ini ngomong ke yang lagi nonton. Oh, iya. Apa yang ada di sini? Ini reminder Apa ke buat sini? aku. Oh, ngomongin diri sendiri. Jadi kalau udah selesai, udah selesai nih aku permasalahan. Padahal hidup kan berputar, Ibu ya. Itu, ya, Pak ya. itu. Jadi harus terus istiqomah, jangan terus berhenti. Mbak Nat, itu Iya. kalau saya bilang namanya udah kabul kabur. Iya. Iya. Aku dulu begitu, tapi sekarang apa ya namanya istiqomahnya tuh di dalam batin, kesini mau kasih teman-teman semangat. Berbagi ya. Ya. Sharing. Ya. Nularin Iya. energi positif. Iya. Apa yang pencapaian Mbak Nat pernah dapat ya, Mbak Nadia pernah dapatkan atas arahan dari Pak Haji ya, alhamdulillah. Clue-cluenya ya. Clue-cluenya. Ya. Terkadang kita suka lupa cluenya apa atau terlewat, nggak ngeh cluenya yang dikasih itu apa. Iya. Apa yang harus dikerjain itu nggak ngeh biasanya karena sudah fokusnya tuh bukan fokus ke diri kita untuk menjadi lebih baik, tapi fokusnya ke pengennya selesai. Ya. Jadi Bapak Ibu, sorry mana saya potong sedikit. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, nanti ada sesi di mana kita off live, kita stop live-nya, tapi tetap Bapak Ibu Mbak Nadia akan memberikan tips and trick bagaimana caranya begini begitu ya kan. Nah nanti mohon kerjasamanya Bapak Ibu, tidak ada yang rekam-rekam karena saya akan mantau. Sweeping ya. Saya pantau, lihat nih mana yang sambil rekam-rekam nih. Mulai. Kalau ada yang rekam-rekam, HP-nya saya embat, ya. Enggak, saya embat, nggak disita. Enak aja disita, kan dibalikin. Saya embat, Pak. Jual habis itu. Syukur-syukur Mbak Nat yang ngerekam iPhone Pro Max 16 Enak jadinya ya, menang banyak kita. 1 terabyte atau Samsung Ultra Ultra, iya. S25. Wah itu udah puluhan juta tuh. Pokoknya kalau yang rekam-rekam Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, yang harga-harga sejuta ke bawah tuh, ya kan? Boleh, nggak Enggak, boleh kan? enggak. Tetap nggak boleh. Saya nggak embat. Tapi tetap dikasih tahu. Sorry, tangan gue gatel, megang HP murah. Iya. Pokoknya Bapak Ibu ya, fokus aja nyimak karena ini nggak akan terulang lagi dan nggak bisa nanya-nanya udah selesai Mbak Nat tadi apa ya? Jadi ditanyanya di sini aja ya. Iya. Kebetulan Mbak Nat ada CCTV tuh. Oh iya kan? iya benar. Jadi mantaunya enak. Enak ya. ya. Di sini juga ada CCTV. Ini makanya gini, mungkin kok kejam amat ya sekarang sesinya gitu, bukan Ya. Bapak Ibu, karena memang ini sensitif. Secret. Ya, sehingga saya harus berhati-hati untuk berbicara tentang ini. Ya. Jadi maksudnya cuman biar Bapak Ibu tahu, kan kalau kita sudah tahu, kita juga jadi oh iya berarti gini Mbak ya, gitu nggak kan? dari dulu aja saya begini ya, gitu kan? Nanti jadi kan kekhawatiran, kegundahan, kegelisahan itu karena nggak tahu. Ketika sudah tahu, oh alah, ntar juga kayak gitu. Jadi ini yang mau saya informasikan, tapi karena ini sensitif, sehingga ini kita buat internal kita aja. Ya, jadi Ya, mohon Bapak maaf Ibu buat ya. penonton YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Mohon maaf nih, bukan nggak cinta, nggak sayang nih, ya kan? Ya, tapi Bapak Ibu kalau misalkan deket jaraknya langsung tancap, paksain ya kan? Nanti dikasih waktu sekitar 2 menit lah. Ya kan? Atau nanti kalau misalnya ada yang kayaknya mau diulang, siapa tahu nanti mungkin dari teman-teman apa Bapak Ibu semuanya besok diulang lagi dong, boleh di masih belum request. mudeng, Iya. masih belum mudeng. Di request kembali, boleh tinggal ngomong. Ya, nanti mungkin Sabtu depan atau kapan lah nanti diagendakan lagi gitu ya. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu kosongkan pikirannya saat ini. Iya. Lupakan tentang hutang-hutang yang membuat pusing, apalagi bini yang ribet ya kan, Iya. atau suami yang bawel ya, suami yang bawel. Aduh, sampai KRD ayat, tanya lagi, aman nggak mah? Nyampe nggak gitu. Papa nggak usah khawatir ya kan, tenang Kalau aja. ada yang nelpon mungkin ini kan hari Sabtu, kadang suka debt collector nelpon, nggak usah dijawab dulu. Ya, HP-nya tolong di mode pesawat ya. Serahkan ke saya. Kasih tahu passwordnya.
Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Guru besar kita nih Bapak Haji Dwi Susanto sudah tiba di RDAY. Saking semangatnya Pak Haji ya untuk menularkan energi positif ke Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu, kita lanjut ke Mbak Nat ya. Mungkin ada sedikit sepatah dua patah kata, sejam, 2 jam, 3 jam, 5 jam mau disampaikan ya. Ini udah langsung ke sini apa nanti tunggu Pak Haji aja ya? Bebas, terserah ya gitu. kan. Jadi intinya Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk tidak makan dan minum di dalam aula ya. Kalau Bapak Ibu lapar atau haus atau pengen pipis silakan ya keluar dulu, jangan pipis di sini ya kan. Juga bagi Bapak Ibu yang ngerasa kedinginan silakan cari embe di bawah buat anget-anget. Oke, waktu udah tepat dipersilakan buat Mbak Nadia ya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Nadia, luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya mau minta senyumnya Bapak Ibu. Iya. Bapak belum senyumnya banyak. Sini lagi Pak, sampai ketahuan itu giginya. Iya. Tepuk tangan dong semuanya. Ayo, kita harus semangat Bapak Ibu, harus tersenyum walaupun mungkin di luar sana ada sesuatu yang mungkin lagi dipikirkan. Nah, kita akan belajar gimana caranya nggak mikir. Ya. Mungkin di sini ada 18 sifat yang terus menggugah. Aduh, aku kok gini lagi. Aduh, ini udah sampai nomor 14 kok gitu lagi gitu kan. Jadi ulang lagi dari awal. Aku udah sampai nomor 10 kok aku ada cemberut lagi misalnya kayak gitu ya. Ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mau kasih prolog dulu ya. Mungkin ada yang belum melihat saya, bukan artis juga saya, Bapak Ibu, saya orang biasa. Dari tadi saya pas masuk ke RDA ya, Mbak foto. Waduh, aku sampai bingung. Ini kok kalau jadi artis beneran gimana ini ya? Mungkin puyeng juga ya. Nah, jadi gini. Sebelum saya menuju ke arah ini, saya mau kasih tahu dulu bahwa saya ini anugerahnya macem-macem. Nggak hanya yang tahun 2019 tentang kartu kredit yang macet 17 kartu, ada lagi tahun 2019 itu 2012 maaf, yang tahun 2019 saya macet pinjol di 40 aplikasi dan suami saya 60 aplikasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih, mungkin bisa nanti daftar ke Mas Egi. Jadi gantian kita ngobrolnya di sini. Ya itu sebenarnya ternyata urusan yang saya hadapi yang itu agak besar, bukan agak ya, itu besar dan enggak istilahnya menguras luar biasa apa yang saya lakukan setiap harinya. Nah, di antara itu dua persoalan ini atau anugerah ini, saya ada juga nih Bapak Ibu, nggak hanya cuman kartu kredit, tapi saya juga ada pangkat saya nggak dinaikin, saya disuruh target itu harus sampai dengan 480 miliar di kantor. Terus juga ada lagi saya berpisah sama keluarga yang sebelumnya, suami yang sebelumnya. Terus saya menikah lagi. Jadi urusannya bukan hanya itu tuh, ada hutang piutang, ada pangkat, ada apalagi target di pekerjaan, ada lagi saya bercerai, ada lagi saya mulai lagi mau jodoh yang baru, terus ada lagi dihadapkan yang berikutnya. Nah, kok banyak amat Mbak? Apa salahmu Mbak? Kok aneh-aneh gitu ya? Kok banyak banget tertimpanya gitu kan? Nah, di sini Bapak Ibu ternyata makna itu saya justru alhamdulillah. Sampai di titik ini, di sekarang ini, karena roda itu terus berputar. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kalau nanti udah kelar semuanya, alhamdulillah, roda berputar. Bagaimanakah ibadah kita akan lebih juga kita setelah dikasih, apa kita juga setelah kita terima anugerah yang lebih baik itu tadi, hadiahnya itu tadi, apakah kita juga memberi? Kan terima kasih, ya kan? Nah, itu yang kita harus pahami lagi. Oke, guru besar kita datang. Alhamdulillah Bapak Hajinya sudah tiba di aula pencerahan. Kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi Susanto.
Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Pak Haji, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak ngomong. Ya. Hah? Ya. Keluarin sini. Yuk mulai. Haji mau mulai dulu. Yuk, mbaknya aja dulu. Oke. Sampai di mana tadi kita? Oke, jadi dengan urusan itu ternyata saya akhirnya memaknai, ternyata Allah tuh sayang sama kita Bapak Ibu. Kenapa? Saya berpikir ternyata kok banyak amat ya, ada lagi aja kapan kelarnya gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu di sini pernah nggak berpikir kalau sebelum dapat anugerah Bapak Ibu itu ibadahnya segini-gini aja, ya? Sementara kita berdoanya, ya Allah berikan saya keselamatan di dunia dan akhirat. Nah akhiratnya dibawa gitu kan. Kata Allah, oke, aku kasih keselamatan di akhirat. Nih, aku kasih anugerah segini banyak, biar kamu kalau nanti kamu bisa melewatinya proses-proses itu, bisa nanti akan mendapatkan poin lebih di akhirat. Ya, kayak gitu nggak Pak? Konsepnya gitu ya. Saya mau kasih tahu kita harus membuka mindset kita. Yang namanya anugerah yang kita dapatkan seperti Pak Haji selalu bilang, anugerah-anugerah ini datang, terus kita harus melakukan A, B, C, D, E, F, G, karena berarti kita itu ada yang harus diperbaiki sama kita. Tahun lalu, kemarin minggu lalu ada yang sudah datang? Ada yang udah pernah datang ke sini minggu lalu sama saya ngobrol? Ya, Bapak udah? Ada sebagian Ibu juga udah ya. Nah, minggu lalu saya selalu memberikan Bapak Ibu untuk membuka mindsetnya. Kita itu kesini bukan menyelesaikan masalah. Ingat ya Bapak Ibu, masalahnya ditaruh di sini, kitanya benerin diri kita, apa yang kira-kira ini harus diperbaiki dalam diri kita masing-masing. Cluenya adalah dari Bapak Ibu yang sudah private sama Pak Haji itu dicatat. Itu adalah cluenya. Bapak Ibu harus gini ya, harus gitu ya, harus gini ya, harus gitu ya, itu. Nah, dicatat itu dilakukan. Makanya kenapa saya selalu bilang di sini bukan mencari solusi untuk mendapatkan kok nggak selesai nanti ditagih sama Bapak Ibu. Kenapa nggak selesai ya? Kenapa kok gini ya? Karena yang jadi di mindset dan di hatinya Bapak Ibu itu bukan prosesnya yang harus dijalani secara fokus, tapi hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu selesai, itu hadiah dari Allah. Sama aja kalau kayak kita diet itu kita kan kok nggak turun-turun ya? Kok ini gini-gini aja ya? Gitu ya? Pernah nggak ada yang pernah merasakan diet nggak? Karena kita tidak menjalani prosesnya. Proses diet itu gimana? Oh makannya diatur, makannya harus gini, oh ini kalorinya harus gitu, itu prosesnya. Ketika jadi kurus, itu adalah hadiahnya, gitu ya. Oke, kita buka mindset konsepnya itu dulu, ya. Nah, setelah saya tadi bilang, saya kasih tahu ke Bapak Ibu bahwa anugerah yang sudah saya dapatkan itu penyelesaiannya gimana. Tapi jangan dijadikan penyelesaian ini adalah patokan buat Bapak Ibu semua. Mbak Nadia bisa A, kenapa kok aku nggak bisa B? Itu jadi motivasi. Bukan Mbak Nadia kok Allah kasih ke Mbak Nadia gini, kok ke aku enggak? Jangan jadi perbandingan. Karena seperti Pak Haji selalu bilang, apa tuh? Nama beda, tanggal lahir beda, ya kan? Jadi anugerah yang dikasih beda, juga penyelesaiannya berbeda. Mungkin Bapak dan Ibu pengen tahu ya penyelesaiannya apa sih yang dikasih sama Allah kepada saya. Itu saya kasih tahu, tapi bukan menjadi patokan. Jadi waktu pertama saya dikasih 17 kartu kredit itu, saya selesainya dikasih sama Allah
target di kantor saya harus sampai dengan 480 miliar. Yang seperti kemarin saya selalu bilang, selalu cerita bahwa dari rangkaian-rangkaian anugerah, mulai dari ditarget, mulai dari kartu kredit yang banyak ini yang bolak-balik ditagih, habis itu yang berikutnya ada lagi saya pangkat yang gak naik-naik. Nah, itu kan berbeda-beda dalam satu waktu. Terus yang mana Mbak duluan yang dikerjain? Mungkin akan berpikir gitu ya. Akhirnya yang jadi clue buat saya setelah saya ngobrol sama Pak Haji, berarti saya harus ngerjakan A, B, C, D, E, F, G. Nah, fokusnya yang mana jadinya? Karena ini kan berbeda-beda. Ini fokus yang ngurusin utang, yang ini ngurusin pekerjaan, yang ini ngurusin untuk urusan kita masa depan kan. Pangkat itu masa depan ya. Nah, jadi yang mana duluan ini? Makanya kenapa Pak Haji selalu kasih waktu dan kasih masukan ke Bapak Ibu untuk mengerjakan ibadah yang di jam 00. Karena di jam 00 itu ketika kita sudah fokus melakukannya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan hasil. Di situ ada clue-nya, Allah kasih jalan, kasih bisikan-bisikan kita harus apa. Karena nanti kalau Bapak dan Ibu tuh istiqomah sama urusan jam 00 itu rangkaiannya, nanti akan terasah sendiri. Saya itu kira-kira mau milih yang ini apa yang ini ya, ini nipu apa enggak ya, itu keasah sendiri. Percaya sama aku, karena itu saya ngalamin. Tepuk tangan dulu dong. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi waktu saya akhirnya dikasih clue sama Pak Haji, udah lakukan A, B, C, D, E, F, G. Akhirnya terfokus saya ke target. Target saya itu 480 miliar. Kebayang itu duit semua, gimana caranya? Kan gitu ya. Awal-awal belum ketemu RDA ya lebih dalam, saya masih begitu mikirnya. Akhirnya saya fokusin deh. Aku nggak mau pusing deh, pokoknya aku fokusin ibadahnya aja. Biar nanti Allah yang iniin, yang ngasih jalan. Akhirnya saya ijab. Bahasa ijab juga hati-hati Bapak Ibu. Bahasa ijab itu juga Bapak Ibu nggak boleh nggak straight to the point. Jadi Bapak Ibu, kalau saya kemarin perkaranya target, saya bahasanya target melampaui. Udah titik. Target terlampaui terus aja. Lagi ijab target melampaui. Udah gitu aja. Nah, setelah itu alhamdulillah baru saya diajarin sama pimpinan cabang pembantu saya saat itu, saya di KCP. Nah, saya kan di perbankan ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya pimpinan saya bilang, yuk Mbak duduk di sini, kita buka phone book kita masing-masing. Dan dari pimpinan saya itu juga kasih tahu kalau nanti ngubunginnya pas lagi tahajud. Kenapa Pak malam-malam memang dibaca? Enggak, karena orang lain itu biasanya bangun tidur lihat HP. Ya enggak? Mau lihat HP-nya itu isinya mungkin chatnya atau jam berapa ya, kan gitu ya. HP kita yang dilihat duluan karena lebih terang daripada jam yang di dinding ya. Jadi kan ngebuka HP dulu, oh jam segini kan gitu. Ternyata ada notifikasinya kan. Kalau saya ada chat, nah disitulah kadang orang itu psikologisnya di pagi hari ketika dia buka mata langsung ting, oh ada apa nih? Apa kabar Pak? Baik Pak, gini gimana kabarnya? Itu saya kalau dulu marketing ya Pak, jadi saya perilakunya diajarinnya begitu saat kemarin tuh. Udah tuh langsung saya rajin untuk berkomunikasi apa kabar bla bla bla, nggak jualan sama sekali, nggak jualan. Itu hebatnya RDA ya, tepuk tangan dulu dong. Saya nggak jualan sama sekali Pak, saya di bank, saya sekarang ini bunga segini, nggak ada saya jualan. Cuman apa kabar doang. Terus ngijab di sini setiap minggu. Terus ngijab, target terlampaui, gitu terus. Saya udah nggak pikirin lagi nih, debt collector pada nelpon, bodo amat itu, pokoknya target saya melampaui. Udah, habis dari situ langsung ya, tiba-tiba pecah telur pertama, saya dapat dana 50 miliar. Langsung nggak lama lagi, jelang berapa minggu dapat lagi 100, dapat terus aja. Cuman gara-gara ternyata teman saya itu cuman dari satu orang itu, dia saya kasih tahu, Mbak di bank ini kok gini ya,
Bang kamu gimana? Oh iya Bu, nggak jualan saya, nggak jualan. Saya cuman, oh iya di bank ini begini, karena biasanya saya kasih pencerahan aja. Jadi kalau di bank tuh begini, begini, saya kasih tahu kayak gitu. Nah setelah dari situ, dia otomatis akhirnya, udah deh Mbak, daripada gue pusing deh, gue pindahin aja deh. 1, pindah. Mbak, temen aku juga mau ikut Mbak. 2, pindah. Mbak, kalau ini gimana, bisa nggak dibikinin kayak gini? Bisa. 3, pindah. Nih lagi Mbak, teman saya yang ada di grupnya Astra, saya sebut ya tuh. Grupnya yang satu lagi, grupnya satu lagi mau juga. 4, lama-lama terus sampai di bulan Oktober itu saya kewalahan. Pimpinan saya suruh, nak, berhenti. Karena kan kalau di perusahaan ketika kita naik targetnya, dinaikin lagi ya targetnya ya Pak. Jadi kan dinaikin lagi targetnya, nanti kalau di perusahaan kan biasanya kayak gitu. Nah itu apa sih clue-nya? Jadi clue-nya adalah kita harus fokus. Bapak Ibu gimana caranya ini yang 17? Kok saya jadi lupa, padahal bolak-balik orangnya datang. Karena saya marketing, jadi dia datang, saya nggak ada. Dia datang lewat situ, saya lewat sini gitu. Menghindar dari masalah. Iya, Menghindari dari masalah. Karena Jangan masalahnya difokusin. Hindarin. Menghindar. Jadi saya kesana dari sini, saya kesini dia kesana. Pokoknya aku mau fokus itu aja tuh, yang saya target itu. Namanya ilmunya kucing-kucingan. Tahu gak ilmu kucing-kucingan? Ibu dikejar di dapur sama suami, ibu ngumpet di tempat pendaringan nasi. jadi makanya dari situ saya karena mau fokus ini kan, karena di jam 00 udah belajar. Waktu itu kita tahajudan ya. Waktu tahajud kita udah dikasih kayak ada terfokus gitu. Permasalahannya kayaknya harus diberesin yang target dulu nih. Lama-lama terus sampai suruh berhenti. Akhirnya tembus 1 triliun. Tepuk tangan dong. Wow. Ilmunya ilmu kucing-kucingan. Nah, gimana caranya untuk yang ini Allah kasih selesai? Nungguin ya. Jadi setelah saya tembus 1 triliun itu Bapak Ibu, dengan tidak berpikir berapa banyak, nggak mikir, pokoknya jalanin aja. Seperti Pak Haji selalu bilang apa? Berbuat. Saya nggak mikir ke situ. Pokoknya saya nggak mau mikirin hasilnya ntar bagaimana. Yang penting hasil yang disuruh ke pimpinan saya baik, saya harus jadi lebih baik. Udah gitu aja. Berbuat. Buat ibu-ibu, nenen. Tiada hari tanpa nenen. Nah, jadi berbuat terus sudah. Nah, akhirnya Bapak Ibu, dengan saya punya prestasi itu, apakah saya nggak dikasih hadiah? Kasih dong, ya nggak? Ya nggak? Saya dikasih hadiah Bapak Ibu. Hadiahnya macam-macam. A, B, C, D, E, F, G. Saya cuma bilang sama pimpinan saya cuma mau hadiah itu aja deh, lunasin utang-utang saya. Apa bisa? Karena saya udah blacklist BI ya. Ya, kalau dipinjemin dari kantor terus dipotong gaji kan biasa suka gitu ya. Kalau ada kantoran kan gitu ya. Tapi apa ya bisa? Tetap nggak bisa dong, karena sudah blacklist, sudah merah, ya kan? Apa yang terjadi? Karena pimpinan saya itu datang ke pimpinan atasannya lagi dan dia kasih, kalau kayak orang dulu bilang kata belecet itu apa ya Pak? Memo dia kasih. Dan dia bilang, Pak, anak ini kalau ada tidak sesuai dengan ininya kantor ya, perjanjiannya kantor, tanggung jawab saya. Akhirnya Bapak Ibu cairlah itu 150 juta untuk bayarin itu semua. Tepuk tangan dong. Berbuat. Iya. Jangan dipikirin masalahnya, fokus sama yang ada di depan mata. Iya. Target jangan bilang tercapai, tapi target bilangnya terlampaui. Itu berlaku sama yang berdagang ya. 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 Dagang Dagang sembako, juga sama. dagang sembako,
dagang celana dalam, dagang BH. Maksudnya orang yang beli ukuran 34. Iya. Nggak ada adanya ukurannya 30, tetap beli 34 walaupun di rumah dikecilin. Itu kan terlampaui. Iya. Tetap beli tapi dikecilin, namanya dipermak. Nah, jadi konsepnya juga bukan jualan kayak orang marketing pada umumnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berdagang itu kita kadang kurang paham bagaimana menyiasati orang itu butuhnya apa. Jadi kalau nggak ada ya udah nggak ada, udah gitu aja, nggak ditawarin gitu. Kira-kira kalau nggak ada sasa terus apa ya, mirip miwon. Nah, kalau nggak ada miwon itu zaman dulu banget pak. Iya. Kalau nggak ada miwon terus apa ya? Oh ternyata bisa lo pakai roiko kan gitu ya. Oh saya bisanya pakai sasa, nggak bisa masak tuh pokoknya pakai sasa. Tapi bu, roiko itu mengandung A, B, C, D, E, F, G. Jadi gini loh bu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi itu adalah menyasar solusi. Jadi bukan berdagangnya, marketingnya itu maksa bahwa dia itu tidak apa namanya ya, kalau nggak ada itu ya udah gitu, nggak kayak gitu. Tapi kita kasih alternatif solusinya ini loh kalau nggak ada itu gitu. Nah sama juga yang saya lakukan dengan 1 triliun itu tadi. Saya hanya mencari juga 4, lama-lama terus sampai di bulan Oktober itu saya kewalahan. Pimpinan saya suruh nak berhenti. Karena kan kalau di perusahaan ketika kita naik targetnya dinaikin lagi ya targetnya ya Pak. Jadi kan dinaikin lagi targetnya, nanti kalau di perusahaan kan biasanya kayak gitu. Nah itu apa sih clue-nya? Jadi clue-nya adalah kita harus fokus. Bapak Ibu gimana caranya ini yang 17? Kok saya jadi lupa? Padahal bolak-balik orangnya datang. Karena saya marketing, jadi dia datang, saya nggak ada. Dia datang lewat situ, saya lewat sini gitu. Menghindar dari masalah. Iya. Menghindari dari masalah. Karena jangan masalahnya difokusin. Hindarin. Jadi saya kesana dari sini, saya kesini dia kesana. Pokoknya aku mau fokus itu aja tuh, yang saya target itu. Namanya ilmunya kucing-kucingan. Tahu gak ilmu kucing-kucingan? Ibu dikejar di dapur sama suami, ibu ngumpet di tempat pendaringan nasi. jadi makanya dari situ saya karena mau fokus ini kan, karena di jam 00 udah belajar. Waktu itu kita tahajudan ya. Waktu tahajud kita udah dikasih kayak ada terfokus gitu. Permasalahannya kayaknya harus diberesin yang target dulu nih. Lama-lama terus sampai suruh berhenti. Akhirnya tembus 1 triliun. Tepuk tangan dong. Wow. Ilmunya ilmu kucing-kucingan. Nah, gimana caranya untuk yang ini Allah kasih selesai? Nungguin ya. Jadi setelah saya tembus 1 triliun itu Bapak Ibu, dengan tidak berpikir berapa-berapanya, nggak mikir, pokoknya jalanin aja. Seperti Pak Haji selalu bilang apa? Berbuat. Saya nggak mikir ke situ. Pokoknya saya nggak mau mikirin hasilnya ntar bagaimana. Yang penting hasil yang disuruh ke pimpinan saya baik, saya harus jadi lebih baik. Udah gitu aja. Berbuat. Buat ibu-ibu, nenen. Tiada hari tanpa nenen. Nah, jadi berbuat terus sudah. Nah, akhirnya Bapak Ibu, dengan saya punya prestasi itu, apakah saya nggak dikasih hadiah? Kasih dong, ya nggak? Ya nggak? Saya dikasih hadiah Bapak Ibu. Hadiahnya macam-macam. A, B, C, D, E, F, G. Saya cuma bilang sama pimpinan saya cuma mau hadiah itu aja deh, lunasin utang-utang saya. Apa bisa? Karena saya udah blacklist BI ya. Ya, kalau dipinjemin dari kantor terus dipotong gaji kan bisa suka gitu ya. Kalau ada kantoran kan gitu ya. Tapi apa ya bisa? Tetap nggak bisa dong, karena sudah blacklist, sudah merah, ya kan? Apa yang terjadi?
karena pimpinan saya itu datang ke pimpinan atasannya lagi dan dia kasih, kalau kayak orang dulu bilang kata belece itu apa ya Pak? Memo dia kasih. Dan dia bilang, Pak, anak ini kalau ada tidak sesuai dengan ininya kantor ya, perjanjiannya kantor, tanggung jawab saya. Akhirnya Bapak Ibu cairlah itu 150 juta untuk bayarin itu semua. Tepuk tangan dulu dong. Berbuat. Iya. Jangan dipikirin masalahnya, fokus sama yang ada di depan mata. Iya. Target jangan bilang tercapai, tapi target bilangnya terlampaui. Itu berlaku sama yang berdagang ya. Ya. Dagang juga sama. Dagang sembako, dagang celana dalam, dagang BH. Maksudnya orang yang beli ukuran 34. Iya. Nggak adanya ukurannya 30. Tetap beli 34 walaupun di rumah dikecilin. Itu kan terlampaui. Iya. Tetap beli tapi dikecilin, namanya dipermak. Nah, jadi konsepnya juga bukan jualan kayak orang marketing pada umumnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berdagang itu kita kadang kurang paham bagaimana menyiasati orang itu butuhnya apa. Jadi kalau nggak ada ya udah nggak ada, udah gitu aja, nggak ditawarin gitu. Kira-kira kalau nggak ada sasa terus apa ya, mirip miwon. Nah, kalau nggak ada miwon itu zaman dulu banget Pak. Yeah. Kalau nggak ada miwon terus apa ya? Oh ternyata bisa loh pakai roiko kan gitu ya. Saya bisanya pakai sasa, nggak bisa masak tuh pokoknya pakai sasa. Tapi Bu, roiko itu mengandung A, B, C, D, E, F, G. Jadi gini loh Bu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi itu adalah menyasar solusi. Jadi bukan berdagangnya, marketingnya itu maksa bahwa dia itu tidak ya kalau nggak ada itu ya udah gitu, nggak kayak gitu. Tapi kita kasih alternatif solusinya ini loh kalau nggak ada itu gitu. Nah sama juga yang saya lakukan dengan 1 triliun itu tadi. Saya hanya menceritakan dan mensolusikan dia di bank lain, bukan bank saya loh, di bank lain. Tapi ternyata Allah menggerakkan. Ternyata dia kesulitan di bank itu, akhirnya dia ke bank saya. Jadi itu kan salah satu hal-hal yang memang trik-triknya Allah yang Allah kasih ya, jalannya kayak gitu. Tapi memang kita nggak memaksakan gitu loh untuk pakai aku ya, pokoknya ini bagus banget ini, pokoknya pakai aku gitu, nggak juga kayak gitu. Ini untuk yang marketing ya. Jadi karena kalau begitu namanya berharap. Yes. Kan nggak boleh berharap. Iya. Memaksakan kehendak, nggak boleh berharap. Iya. Ya, jadi berbuat aja. Jadi ini udah ada yang buat marketing sama yang buat teman-teman Bapak Ibu yang di berdagang ya. Nah sekarang Mbak, terus ini gimana pangkatnya? Apa yang juga naik? Belum. Ternyata di konsep pangkat saya nggak naik-naik ini Bapak Ibu, saya baru engeh kalau apa yang Allah kasih itu, rencana-rencana yang Allah kasih itu tidak selamanya kita menghardik ya, atau kita bilang padahal aku maunya segini loh, kenapa kok dikasihnya segitu gitu. Kadang kan ada kita suka kayak gitu ya, protes dalam diri. Aduh, padahal nih gimana coba kalau aku ikutin yang ini, nggak bakal kejadian yang itu kan, suka gitu ya. Nah, ini kenapa nggak naik-naik? 10 tahun saya di situ, nggak naik-naik juga pangkat saya. Ternyata Bapak Ibu, bank saya itu ada peraturan untuk yang tidak naik pangkatnya selama 10 tahun akan diberikan undian naik haji gratis. Tepuk tangan dulu dong. Coba kalau saya naik pangkat bisa ikut enggak? Tapi lucu juga ya, orang kalau dikasih hadiah bukan orang yang bagus ya. Harusnya kan yang bagus ya. Kamu bagus nih pangkatnya jadi naik berapa tahun aja. Tapi kok ini pilihannya, direktur saya itu milihnya apabila pegawai yang tidak naik-naik pangkatnya sampai 10 tahun ada di pangkat itu yang diundi.
Lucu ya? Saya juga bingung kriterianya kok begitu. Itulah Allah Ibu, Bapak. Allah maunya Allah kayak gitu. Jadi jangan diperdebatkan lagi. Nah, pas lagi saya menyikapi, oh pantesan aku nggak naik selama itu. Karena mau diikutkan undian naik haji gratis. Dan alhamdulillah dari 80.000 pegawai di seluruh Indonesia, saya ijab di sini, saya dikasih hadiah lagi naik haji gratis. Tepuk tangan dong. Oh. Yang untung siapa kalau Mbak Nadia dapat undian naik haji gratis? Suaminya naik Bu Haji. Tanpa suaminya naik haji, suaminya bisa naik Bu Haji. Tepuk tangan dong untuk suaminya Mbak Nadia. Iya, jadi di situ. Ini acara apa sih? Di situ akhirnya saya memaknai Bapak Ibu, benang merahnya di mana. Ternyata hal yang nggak enak itu bukan berarti itu adalah nggak enak ke belakangnya buat kita. Ternyata itu adalah yang sesungguhnya dari Allah kasih. Itu sudah cocok, udah sesuai. Jadi makanya kenapa Pak Haji selalu kasih yang ini 18 ilmu kandang. Jangan dikomenin, karena sebenarnya itu sudah sesuai, sudah oke buat kamu. Pas 2024 saya berangkat haji di tahun 2024, itu saya baru ngeh kenapa Pak Haji nyuruh kita jam 00 bangun. Siapa yang udah ke Mekah, Bapak Ibu? Nah, merasakan bukan Pak, bahwa jamnya kebalik-balik ya. Habis jamnya kebalik-balik, habis itu kita belum lagi molor dikit gini, harus ke harum jam segini, kalau enggak nanti nggak dapat depan gitu ya. Buru-buru. Oh alah, ini toh ternyata disuruh sama Pak Haji tuh jam 00 senyum manggi pagi gini. Dan yang lainnya itu udah pada berat banget bawaannya, karena udah terbiasa jam segini, habis itu kita berubah jamnya, karena kan beda berapa jam ya, 4 jam ya, 4 jam, beda 4 jam di sana sama di sini. Sementara di jam-jam tertentu, sewaktu kita di sana, jam itu kan di Indonesia jamnya udah kita tidur ya. Ternyata itu loh, ternyata Ibu. Jadi kita udah dilatih sama Pak Haji. Waktu saya di sana, saya udah enteng aja, udah bangun jam segini, yang lain pada tidur, udah bangun. Kan saya pakai reguler ya, saya pakai reguler, nggak pakai yang itu ya. Makanya orang pada kaget, loh kok kamu pakai furodah? Enggak. Loh kok kamu pakai ini? Enggak, saya pakai reguler, saya bilang. Dan di reguler itu memang kan kita satu kamar ada berapa orang gitu ya. Nah itu di situ benar-benar saya udah bangun duluan, saya udah baca Quran, saya udah ini ke harum, itu waktunya teratur dan lain sebagainya, sehingga saya bisa ngatur Bapak Ibu di sana selama 43 hari naik haji. Saya bisa ke semua tempat, kita sholat nggak hanya cuma di gate yang ini, di lantai ini, udah semuanya. Alhamdulillah sampai 10 kali saya itu umroh sendiri. Jadi umroh itu, tepuk tangan. umroh itu kan kita harus pergi dulu ambil mikot keluar, iya kan? Harus juga di jam-jam tertentu, biar nanti baliknya lagi di jam yang sama, atau jam tertentu kita juga bisa ngatur, karena ada sa'i yang sekian kilo, yang ini segala macam. Sampai teman-teman tuh bilang, nak udah kali nak, lu mau umrohin siapa lagi sih? Saking, oh tinggal 8, oh besok yang ke-9, habis yang pas udah ke-10, ya mau pulang ya? Iya udah pulang Nat, udah selesai gitu. Jangan ini lagi, udah istirahat gitu. Karena capek sebenarnya memang. Tapi nggak ada capeknya ketika kita di sana. Kalau yang orang RDI, saya jamin nggak ada capeknya. Ya. Karena sudah terlatih Pak Haji, Ya. sudah terlatih. Jadi Bapak dan Ibu dari Mbak Nadia barusan nerangin, bisa gak diambil clue-nya? Clue-nya apa tuh? Intinya apa? Jadi waktu Bapak dan Ibu kebentur masalah, kebentur hutang, kebentur keinginan punya rumah, keinginan utang lunas, keinginan punya mobil Pajero, keinginan punya mobil Fortuner, keinginan punya rumah 1000 meter, clue-nya satu, ucap yang baik. Karena kalau ibu ucapnya jelek, contohnya yang negatif, ngomong gini, bisa gak ya utang gue lunas? Itu sampai kapanpun gak akan lunas.
Jadi waktu itu Mbak Nadia bicara tidak membicarakan masalahnya yang kartu kredit 17, tapi dia melakukan berbuat. Pada saat dia di Mekah namanya reguler Pak, beda sama ONH plus, beda sama Furoda. Kalau ONH reguler baru nyampe itu dikasih sama pemerintah Saudi Arabia nasi ayam dibelah jadi 4 sama sayuran. Kalau Bapak dan Ibu ngomongnya gini, ih enak apa enggak? 42 hari nggak bakal enak. Itu nyata, karena kan kita Pak Haji Marco reguler, saya reguler di tahun 2000. Haji tahun berapa? 2003. Saya tahun 2000. Nah ini juga reguler 2024. Nah jadi itu baru datang Pak, Bu, maaf yang baru datang. Kalau kita udah ngomongnya, ih Kok gini? 42 hari uang Boros. uang yang 3.500 real Habis. living cost habis, bahkan minus. Betul? Nah mau saya balikin ke Indonesia, pada saat Bapak dan Ibu kelilit utang, pada saat Bapak dan Ibu kena masalah, bisa gak jangan merinding, jijik, komen, terutama yang sifat 18 di permasalahannya itu, jangan, karena itu sifat setan. Tapi Bapak dan Ibu harus ngomong pasti bisa, pasti terlampaui, pasti bisa. Jadi ngomongnya harus yang positif, cluenya itu. Nyambung nggak maksudnya yang saya omong ini? Nyambung ya. Ya tadi kan Mbak Nadia ngomong aja, mungkin teman-teman dengerin. Nah maksud saya diambil cluenya. Ya jadi Bapak dan Ibu saya mau paksain ya. Jadi yang nanya harus yang berbobot. Saya udah siapin uang bibit 3 lembar baru semua buat teman-teman. Perhatiin, saya maunya karena ini momennya nggak sembarangan. Saya mau Bapak dan Ibu kayak Haji Marco. Udah lihat videonya Haji Marco manggil duit? Nah saya mau Bapak dan Ibu nanti saya kasih uang bibitnya, nanti yang ngajarin Haji Marco. Makanya diperhatiin ya Mbak Nadia ya, neranginnya ya. Yuk lanjut. Iya. Nah dari urusan tadi udah sampai dengan saya, kan itu istilahnya nggak nyangka-nyangka ya, kok hadiah tuh untuk kategorinya yang kayak gitu. Kita kan nggak tahu ya, tapi itu Allah yang menggerakkan. Dah saya dapat, wah hadiahnya di ujungnya bagus-bagus semua. Selesai, saya juga dapat naik grade-nya saya gara-gara saya punya prestasi. Habis itu saya juga dapat hadiah dari Allah, dikasih haji gitu ya. Bapak dan Ibu tahu gak grade? Oh iya, grade itu dia nggak ya? tahu nih, agak blow on. Grade. Maklum lah, SD Impres. Grade. Pangkat ya. Zaman Pak Harto bilangnya pangkat. Ntar salah denger malah grab. Ntar salah denger malah grab Jaya. Grade. Ya, jadi itu kayak pangkat gitu Pak. Ya, pangkat kita itu jadinya bisa juga jadi baik gitu ya. Jadi grade 5, grade 6, grade 7, grade 8, grade 9. Jadi saya punya perjalanan tuh wah luar biasa sampai di situ. Nah, yang berikutnya karena saya ngerasa bertubi-tubi ini udah diselesaikan nih. Alhamdulillah, kayaknya udah plong. Oke, goodbye RDAY kan gitu ya. Dah. Sibuk karena udah terkabul, sibuk hilang dari RDAY. Hilang. Sibuk hilang dari RDAY. Dah, gitu ya. Tidak hadir lagi. Akhirnya aku bebas gitu. Nyungsep lagi. Nyungsep lagi. Bawa BPKB ke Pak Haji. Ngapain lo? Tepuk tangan dong untuk yang nyungsep. Nanti akan nyusul nyungsep yang berikutnya dengan nama yang berbeda. Pak Haji sampai udah nggak mau ngajarin lagi. Saya bawa BPK Pak, mau sedekah ini aja saya udah puyeng gitu. Apaan sih waktu itu di SMA 5 Pak? Ya. SMA 5. Saya tungguin aja. Apa? Udah tahu kan dulu ngapain aja. Udah gitu dong ditinggal.
Aduh, aku udah gininya, ya Allah gitu kan. Ya ampun, apalagi ini ya dengan konsep yang berbeda. Kemarin urusannya Kartu kredit 17, sekarang urusannya pinjol 40, suaminya pinjol 100. jadi terus akhirnya, Selamat nyungsep. dan di situ akhirnya saya buka lembaran yang kemarin Bapak Ibu. Saya ngapain ya? Haji Marco mau komen. Diri. Haji Marco mau komen tentang nyungsep. Saya juga sama kayak Bu Nadia, ketika saya udah terkabul banyak duit dong. Saya nggak lupa tuh sama RDAY. Saya makan di mana aja, ke Jakarta, hidup di hotel, ke Bali, keliling Happy Eropa, pokoknya. ibaratnya Keliling Asia. makan terus. Keliling Eropa. Pokoknya kita lupa sama RDAY. Kadang-kadang pokoknya lupa aja, kalau Pak Haji aja kita nggak WA. Terus apa yang terjadi? Badan saya kok lemes aja, kenapa ya? Nyungsep. Lemes aja badan saya, kenapa? Biasa saya olahraga apa? Untuk pasien nyungsep. Jadi saya kok bisa? Saya kan mohon maaf ya. Saya makan semaunya di mana aja, ada kuliner apa? Ayo kita berangkat mah. Bawa apa itu apa? Panggil sopir, kita makan. Ternyata saya mulai nyungsep. Kenapa? Gula darah saya jadi 500. Tepuk tangan dong untuk Bapak nyungsep. Jadi saya diabetes, ternyata saya diperiksa saya kena diabetes karena kebanyakan makan. Maklum kan, kita kan udah Happy. makan, pokoknya beli durian bukan satu doang, 3 biji, montong yang gede habis. Sate bukan 10-20 tapi 50 tusuk habis. Bakso 3 mangkok habis. Pokoknya lupa sama RDAY. Beli pohon, di mana yang bagus beli, Jakarta beli, ada pameran pohon beli, burung-burung beli. Tentunya pasti kita bisa isi mau, Pak kita ke Tanah Pak. Oke, ke Tanah ada tukang soto yang enak, makan. Akhirnya saya di sini di rumah tuh udah namanya diabetes, badan saya tadinya 112 kilo sampai 96 kilo, jadi kurus. Saya bilang, ya Mama ini ada yang salah kayaknya. Udah Pak kita ke dokter, dicek, Pak Haji ini udah 500 gitu. Terus diobatin, periksa lagi setiap hari, kok nggak turun-turun. Mama kayaknya kita harus ke kandang. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Pasien yang nyungsep. Jadi jangan sampai kayak kita ya. Terus kata Pak Haji, pas saya datang sore-sore, Pak Haji sama Pak Nur kebetulan turun dari ruang pencerahan. Nah, Haji Marco tuh main lo kesini. Ya Pak Haji, saya punya masalah. Lu kemana aja selama ini? Gue pikir lu di laut mulu, udah lupa ada daratan. Saya bilang, Pak Haji, saya bukan bukan di laut aja, tapi saya di langit, di udara terus. Jadi lupa untuk turun lagi ke sini ke kandang. Haji Marco masalahnya apa, datang lagi tumben, gue udah lupa sama Haji Marco kan udah kelamaan gitu kan. Pak Haji saya diabetes Pak Haji. Nah lo bilang gitu, ya udah lu datang lagi ke kandang, lu tahajud lagi, ijab lagi sama anak yatim gitu, dan sedekah lagi. Saya mulai lagi, pertama malu-malu sama Pak Haji, ya Allah Pak Haji. Dan ketika saya datang itu waktu saya masjid nggak seperti ini. Saya lihat, wah ini tempat pencerahan, ini ada WC-nya udah bagus. Saya bilang tuh, ya Allah gue selama ini kelamaan kali ya, lupa berubah semuanya. Akhirnya saya datang, ijab di atas. Alhamdulillah sekarang gula darah saya normal. Tadi pagi dicek 85. Pokoknya mantap. Iya. Pengalaman pasien nyungsep. Jangan ya Bu, jangan sampai ya. Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu terkabulnya itu langgeng. Jangan datang ke RDAY udah nyungsep lagi. Awalnya dia utangnya 200 miliar, nyungsep sekarang utangnya 300 miliar. Waktu dia datang bareng-bareng sama Pak Kiai Yusuf Mansur, sama Olga Saputra, sama Vena Melinda. Janganlah, kita harus langgeng. Kayak Mbak Vena Melinda
udah 12 tahun di sini, tetap sampai hari ini masih datang. Anaknya Fania ulang tahun, ngundang anak yatim kita ke Dufan, masih. Jadi dia nggak ninggalin kita. Nah, mau saya bapak dan ibu juga begitu. Iya dulu Pak Haji kayaknya saya sering lihat Titi Kamal ya. Titi Kamal ya, Titi Kamal dari sebelum hamil Iya. sampai sekarang sudah hamil, Iya. sudah punya anak. Titi Iya, Kamal betul. tuh pasien kita. Alhamdulillah Titi Kamal. Nah, maksud saya gini Pak Bu, minimal bapak dan ibu udah terkabul. Nggak bisa setiap minggu, nggak bisa sebulan sekali. Nggak apa-apa, 3 bulan sekali datang, seneng-seneng sama anak-anak, usap. Karena biar gimana dia pernah ngaminin hajat kita. Ucap syukur, Cuap syukur. Kita tuh jangan eksklusif dengan anak yatim yang itu aja yang 40. Dengan anak yatim itu aja yang 20. Jangan, karena kita anak yatimnya kan banyak.